Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita berada di dalam unit Mitsubishi Kuda kita. Ini ada sedikit kendala di wiper ya. Jadi air wipernya nggak mau keluar. Kita coba ya, bentar. Nah ini. Nah, air wipernya walaupun ini sudah kita tarik tuas ke atas, dia nggak mau keluar. Jadi apalagi ini musim hujan, sementara wiper ini sangat dibutuhkan, dan kadang ada cipratan kotoran yang mengenai kaca, sementara air hujan itu tidak cukup untuk membasahi, makanya kita perlu washer ya, air untuk membersihkan. Cuma ini masalahnya dia nggak keluar. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan step-step pengecekan, sekaligus nanti kita akan coba perbaiki sendiri ya, semoga berhasil. Karena memang bagi Anda pecinta mobil-mobil tua, termasuk ini Mitsubishi Kuda 2005 ini, kerusakan-kerusakan ringan seperti ini harusnya bisa Anda tangani sendiri, bisa kita tangani sendiri tanpa kita perlu bawa ke bengkel. Satu, kita irit ongkos ya. Dua, kita lebih mengenal mobil kita biar lebih paham. Yang ketiga juga lebih efektif waktu, karena kalau ke bengkel kan harus nginep misalkan. Nah, ini kita kerjakan sendiri, sekaligus kita menambah pengetahuan, pengalaman tentang mobil kita. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan kecil, kita nggak perlu panik, bisa menangani sendiri, dan itu perlu dilatih. Salah satunya ini nemui kasus air washernya tidak mau keluar ya. Nah, ini di video ini kita akan menjelaskan step-stepnya. Oke, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, agar channel Insvlog terus berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar video-video terbaru dari Insvlog tentang tips-tips otomotif dan vlog-vlog yang lainnya bisa Anda saksikan dengan seksama. Akan melakukan step-step pengecekan, namun mohon maaf, ini posisi rumah kita di pinggir jalan, jadi nanti kalau ada kendaraan wirawiri lewat dan ada suara-suara lain, mohon dimaafkan. Sebisa mungkin kita kualitas suaranya kita maksimalkan agar suara-suara yang lain bisa kalah. Oke, yang pertama kita cek dulu washernya atau air wipernya di tangkinya, apakah masih ada atau tidak. Kita buka kap ya, kemudian kita cek air wipernya, karena kalau sering dipakai ya, itu bisa saja memang wipernya tidak keluar karena habis ya. Oke, ini posisi washer tank ya, atau penampungan air wiper di sini di Kalau Kuda ya, di unit Mitsubishi Kuda di sebelah kanan, di dekat rem ya, master rem. Ini kita cek dan ternyata habis. Ya, oke, dan ini ternyata memang habis, makanya air wipernya tidak mau keluar. Oke, kemudian ini kasusnya. Jadi kemarin kita sudah pernah isi air wiper ini sampai penuh, dan setelah kita coba itu ternyata tetap tidak mau keluar ya. Nah, kalau air di tampungan masih penuh dan sementara air wiper tidak mau keluar, coba ini, barangkali di sini ada sumbatan, ini bisa dicolok pakai jarum pentol begini, atau mau pakai alat yang lain boleh, silahkan. Yang penting bisa masuk ke dua lubang kecil yang ada di depan ini. Nah, ini disogok-sogok begini agar kotoran yang menyumbatnya keluar. Nah, ini sebenarnya kerusakan sederhana yang kadang memang kalau di jalan, kalau tidak diberesi malah justru mengganggu. Oke ya, jadi kalau memang di sini habis, silahkan dijok dulu, silahkan dicoba dulu. Kalau sudah bisa lancar, berarti masalah sudah teratasi. Tapi kalau di tampungan kok masih banyak, sementara di sini tidak mau keluar, bisa jadi ini langkah yang kedua. Coba ini dicolok-colok begini ya, siapa tahu di sini tersumbat kotoran. Nah, ini masalahnya di unit Kuda ini. Kemarin kita sudah isi air wipernya sampai penuh, dan ternyata setelah kita isi penuh, ini kembali. Nah, setelah kita isi penuh hanya beberapa hari, bahkan mungkin belum ada satu hari sudah habis lagi. Nah,
cek and recheck ternyata di tangki ini ada kebocoran ya. Jadi ketika kita isi dibuang semua lewat bawah ya. Makanya kok cepet habis. Nah, di video kali ini kita akan coba bongkar sendiri ininya. Kita turunkan, kita cek dari manakah sumber kebocorannya. Semoga bisa dibongkar sendiri ya. Ini kelihatan ada 2 baut, ini 1, 2. Kita ambil obeng dulu yang sesuai sebentar. Yang pas adalah baut 10. Ini sudah kita siapkan. Kita buka dulu ya. Nah, kita taruh di sini kameranya. Mohon maaf karena ini videografernya sendirian. Ini mohon maaf kalau kualitas videonya tidak bagus ya. Ini bukan review produk Eiger ya, jadi tidak harus bagus reviewnya. Dan terima kasih teman-teman, walaupun videonya jelek masih tetap menonton. Mohon maaf ini vlogger miskin jadi tidak kuat membayar videografer. Jadi semuanya kita kerjakan sendiri. Bahkan bengkel pun kita kerjakan sendiri karena biar gitu. Oke, kita buka dulu. Kita coba pakai kunci T ya. Nah, tapi kalau mentok di sini maka tidak bisa mendekat. Pakai kunci T kesulitan masuk, jadi kita harus pakai kunci obeng kecil plus bantuan tangan. Oke, ini alhamdulillah 2 baut sudah tercopot. Terlepas. Kita coba angkat, semoga tidak ada baut yang lain. Karena masih ada baut yang lain. Ini akhirnya bisa lepas juga. Ini posisi pompa ya, di sini ada 2 pompanya, satu lagi ketinggalan di sini. Sebentar, kita ambil. Satu pompa depan, satu pompa belakang. Ini yang pompa mana nggak tahu. Untuk pompa ini sebenarnya tidak ada masalah karena kemarin kita coba dan masih ada suaranya, jadi masih bisa fungsi pompa. Cuma masalahnya karena bocor aja. Ini kita lepas dulu ya.
karena lama sekali nggak dicopot makanya keras banget. Oke, sudah. Ini yang pompa depan dan pompa belakang posisinya yang mana? Ada tulisannya nggak ya? Ini G sama N. Yang depan yang mana ya? Kayaknya yang depan yang ini. Oke, kita cek, kita bersihkan dulu. Kita nanti akali biar bisa bocornya hilang. Sekalian setelah kita bongkar ini baru ketahuan ternyata yang bikin bocor ini karena karet ini ya. Ini harusnya masuk ke sini. Ya, harusnya ini ya buat segel istilahnya. Itu sudah pecah. Rusak. Pecah, rusak ya. Makanya airnya tidak bisa airnya bocor gitu aja ya. Makanya airnya bocor. Dan ini sangat kotor, lihat dalamnya. Nah, karena ini sekaligus kita bongkar, ini kita bersihkan dulu. Sekaligus nanti kita coba nyari karet ini di toko spare part. Semoga masih ada ya. Ini rusak, ini pecah. Kita bersihkan dulu tangkinya pakai air biasa aja. Sambil gosok-gosok ya. Oke, ini kondisi setelah kita cuci ya. Bedakan dengan yang tadi awal saat sebelum dicuci. Ini sudah dicuci, sudah lumayan bersih. Walaupun belum bersih sempurna tapi sudah lumayan lah dibanding yang tadi. Ini tadi kita nyuci pakai cairan ajaib. Cairan ajaibnya nanti bisa dicek di deskripsi, tak kasih linknya. Sudah pernah kita buat. Cuma ini di dalamnya bersihkannya agak susah ya. Jadi biarlah, sudah nggak perlu sempurna banget, tapi ini sudah lumayan bersih dibanding yang tadi sebelum dicuci. Oke, sekarang kita nyarikan karet ini ke toko spare part, semoga masih ada. Sekaligus ini wiper kita juga potol ya, nanti kita belikan sekalian. Ini wiper kita ini yang satu ini potol ya, jadi nggak bisa ngancing. Nanti hatinya kalau di jalan kenapa-napa kita repot ya, apalagi ini masih musim hujan. Nyopotnya gimana nih ya? Oke, ini kita belikan sekalian wiper sekaligus. Nah, ini nanti kita beli wiper, air wiper dan karet ya di toko spare part. Let's go, kita meluncur ke sana. Sementara biar begini dulu. Oke, alhamdulillah sudah dapat semua. Ini wiper merek Bosch, kanan kiri ya, sepasang. Jadi 20 in 19 in, panjangnya tidak sama, memang sesuai yang terpasang sebelumnya. Ini harganya sepasang 140.000. Ini oli power steering ya. Tidak termasuk yang servis ini sih, ini beda keperluan, nggak apa-apa, kita beli untuk stok 45.000 tadi. Kemudian yang lebih penting lagi nih karet wiper, karet seal ya. Jadi nanti yang ini yang bikin bocor karena karetnya ini sudah hancur, nanti dimasukkan sini, jadi biar airnya tidak keluar. Walaupun harganya cuma 7.500 satu ya, jadi 15.000. Ini sangat vital di proses wiper ya. Oke, sekarang kita proses pasang, kita rakit ya. Bismillah. Dan teman-teman mohon maaf barangkali nanti pemasangannya kurang presisi atau agak lama karena ini
teknisinya atau mekaniknya abal-abal ya, jadi mohon dimaklumi. Oke, sudah. Coba kita isi air dulu ya, apakah bocor atau tidak. Oke, sepertinya sudah sempurna pemasangannya. Semoga tidak bocor ya. Kita buang airnya. Ini karena tadi pak buat ngecek aja. Sebentar, ini masangnya kurang sempurna yang ini ya. Saya masukkannya kurang dalam tadi. Sebentar. Ini coba kita cek selangnya apakah buntut atau bolong. bolong itu bahasa Jawa ya. Kita sebul gini aja. Oke, ini bolong. Ini yang wiper belakang nih. Masih ada airnya dan nggak kuat. Karena mungkin ini selangnya panjang ya, jadi kita nggak kuat. Biarin aja. Tapi kemarin kita cek terakhir masih bisa nyembur yang belakang, jadi insya Allah tidak ada masalah di selangnya. Ini gembrabios ya. Setelah tadi kita susah payah bongkar karena memang baru pertama gembrabios. Basah semua, kita habis nyuci itu tangki air wiper, bongkar ya, lumayan lah olahraga. Oke, sekarang kita proses mengembalikan. Semoga lancar. Saya agak lupa jalurnya. Oke, sudah beres, tinggal mengembalikan baut aja. Sudah beres ya, tinggal mengembalikan baut. Coba kita isi air dulu, pakai air biasa dulu aja dikit. Oke, sebelum kita nyoba washer ya, ini kita kan juga perlu penggantian wiper. Ini kita unboxing dulu. Washer mereknya Bosch ya, Bosch. Ini yang 20 inci. Satunya lagi ini yang 19 inci. Oke, kita pasang dulu. Tuh, satu lagi. Copot dulu. Nah, nyapnya gimana ya?
Oh, ini pakai kancingan. Kalau ini pakai kancingan, kalau ini enggak ada. Enggak pakai kancingan, masuk aja plak. Caranya gini, mudah aja. Sudah ya. Sudah kayaknya, sebentar tak cek. Nah teman-teman, karena air washernya tadi saya tanya di bengkel juga nggak punya. Ini karena darurat ya, kita kasih air dengan sampo. Samponya sampo baby, jadi lebih lembut dan tidak banyak busa. Oke, sekarang kita proses memasukkan air wiper ke tangkinya. Ini air wipernya air wiper darurat ya, jadi saya nggak tahu apakah ini terbaik atau tidak. Ini bukan berbicara masalah terbaik tidak, tapi adanya ini. Karena tadi kita tanya di bengkel juga nggak punya air washer, air wipernya. Jadi kita kasih air biasa plus sampo baby. Kenapa sampo baby? Maksud saya biar busanya tidak terlalu banyak, tapi cukup efektif membersihkan kotoran di kaca. Oke, sudah masuk ya separuh. Kita coba dulu sebelum kita tambahi. Nanti kalau nggak berhasil, eman-eman dibuang semua. Oke, kita coba dulu. Tutup. Oke, kita nyalakan mesin, kita coba wipernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung nyemprot. Kelihatan ya, supaya nyembur, cuma yang sebelah kanan nggak mau. Nah ini kalau kasus begini bisa saja ini yang kanan ini mampet. Nah kita solusinya pakai jarum, kemudian yang kanan ini ditusuk. Nah begini. Kita coba lagi. Yang nyemprot yang kiri aja ya, dan semprotannya lumayan jauh, tapi yang kanan nggak mau. Ini wipernya juga baru, jadi sapuannya masih bersih rata. Bentar, ini yang kanan nggak mau nyemprot. Apakah buntet? Kita obrok itu bahasa apa ya? Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba yang belakang. Kalau basah berarti air wipernya sudah keluar. Nah ini sudah keluar ya. Ini basah ini. Berarti sudah keluar. Beres, sudah pemasangan sudah selesai, sudah pas. Cuma ini masalahnya yang sebelah kanan belum mau nyemprot. Apakah buntet? Buntet. Tapi ini di saya ogro-ogro juga nggak ada kotorannya. Gimana? Kita lagi coba ulangi sekali lagi. Kurang dalam ya.
Oke, berhasil ya. Kanan kiri nyemprot. Oke, sudah berhasil. Saya ulangi lagi. Kelihatan nggak ya? Oke, sudah nyemprot walaupun semprotannya tidak imbang, tapi nggak apa-apa. Kita atur ketinggian semprotannya, ini agak kita tekan ke bawah begini. Biasanya bisa. Oke, biar nggak terlalu ndangah nyemprotnya. Terlalu ke bawah. Oke, intinya sudah keluar, cuma memang belum maksimal. Kita maksimalkan dulu. Oke, kita jok lagi karena tadi belum penuh. Ini kita tambah 1 ciduk. Ciduk itu bahasa Indonesianya apa ya? 1 gayung lagi. Entah berapa liter, mungkin kurang lebih ya sekitar 5 liter mungkin. 3 literan ya. Oke, penuh. Sudah. Ada busanya dikit tapi nggak apa-apa. Kita tutup. Sudah selesai, kemudian kita kembalikan bautnya. Oke, sementara begitu dulu. Sebentar, ini bautnya biar tidak copot ya. Satu lagi di bawah. Oke, begitu. Ini saya karena ngerjakan sendiri, untuk dokumentasi bautnya tidak bisa. Sementara saya pause dulu. Kita coba sekali lagi ini yang sudah kita pasang sempurna wipernya. Oke, itu cipratannya kelihatan ya. Dua-duanya sudah nyemprot, sudah sip. Begitu. Alhamdulillah pekerjaan kita selesai. Gembrobios, lihat. Sampai basah kaosnya. Oke, jadi begitu teman-teman sekalian. Saya ulangi sekali lagi stepnya. Kalau air wiper atau washer Anda macet, lakukan langkah-langkah seperti tadi. Yang pertama, cek dulu apakah air di tangki masih ada. Kalau sudah habis berarti harus Anda jok. Kemudian setelah di jok, kemudian Anda coba lagi. Kalau misalkan masih macet, kemungkinan kedua ini lubang washernya ada yang mampet. Silahkan bisa ditusuk-tusuk pakai jarum pentul, atau mau pakai yang lain juga boleh, yang penting bisa masuk lubang. Nah, di kasus saya ini, mobil saya ini, air tangkinya itu bocor ya. Jadi ketika sudah diisi full, habis lagi besoknya. Setelah dicek ternyata karet sealnya sudah rusak atau aus. Nah, di video kali ini tadi sudah kita lakukan penggantian karet seal dan alhamdulillah sudah terpasang sempurna. Insya Allah tidak ada lagi bocor. Nah, kita tinggal pakai. Nanti besok-besok kita cek ulang, semoga tidak ada masalah lagi. Begitu. Nah, ini sedikit tips bagi teman-teman sekalian yang pelihara motor tua, motor tua bangka, atau yang usia-usianya sudah di atas 10 tahun. Kerusakan-kerusakan seperti ini, kecil-kecil seperti ini pasti sering terjadi. Tidak hanya di air wiper aja, tapi biasanya misalkan handle pintunya patah, lampunya mati. Nah, ini sebaiknya teman-teman semuanya bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil itu sendiri, agar satu alasannya adalah hemat ongkos. Kalau mau mudah ya bawa aja ke bengkel, urusan selesai. Yang kedua, kita juga bisa tambah pengalaman ya, karena bagaimanapun untuk merawat mobil tua itu perlu skill. Nah, skillnya salah satunya adalah dengan kita memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil itu sendiri. Yang berikutnya mungkin kelebihannya ya kita bisa hemat waktu. Tadi kita kerjakan kurang lebih ya sudah wirawiri termasuk ke bengkel 2 jam sudah selesai.
begitu, semoga bermanfaat video ini. Tips cara memperbaiki air wiper yang mampet, oke, atau memperbaiki tangki air wiper yang macet atau bocor ya, atau bisa juga dinamakan tips memperbaiki tangki washer yang bocor. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.